Bab 1411, beristirahatlah. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Di benua Doudi di dunia manusia, ada pemandangan yang mengejutkan, dan dunia hantu juga sedang ramai di benua Tiandong. Ayah, Xiao Yan ini, di aula penempaan pisau, para eksekutif puncak dari pisau Tempalaigu dan beberapa murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua semuanya ada di sini, dan barisan besar yang terdiri dari puluhan orang membuat tempat itu ramai. Aku tidak bisa terburu-buru tentang retret. Duo Tianhong juga berdiri di samping dan menyesap teh di tangannya. Awalnya, mereka berencana untuk berangkat ke 4 benua untuk ujian dalam sebulan, tetapi orang ini, Xiao Yan, benar-benar mundur selama 2 bulan, dan tidak ada tanda-tanda kebangkitan, yang membuat semua orang sedikit bingung. Sudah 2 bulan, Duan Qifei berkata dengan heran, meskipun dia tidak tahu tingkat benih surgawi apa yang ditelan Xiao Yan, tetapi sudah lama sekali. Jangan khawatir, meskipun kompetisi 4 benua sudah dekat, Xiao Yan tidak akan mengecewakan kita. Duan Tianhong berkata dengan kata-kata. Lagi pula, masih ada 3 bulan penuh sebelum kompetisi 4 benua. Hampir sampai. Pada saat yang sama, di paviliun harta karun di dalam lembah guntur, tubuh Xiao Yan yang tenang tiba-tiba membuka pupilnya perlahan dan tersenyum. Retret ini memakan waktu hampir 2 bulan. Rencana awalnya adalah melahap benih surgawi selama sebulan, tetapi tanpa diduga itu membuang banyak waktu. Tetapi melalui retret ini juga aku benar-benar menyesuaikan kekuatan di tubuhku. Sekarang, aku mungkin orang pertama di bawah Dosian Bintang 2. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang menyilaukan di tubuhnya. Pupil matanya yang gelap berkilat, tidak bisa menahan tawa. Orang ini, melihat bahwa api benih surgawi agung berwarna merah menyala di atas kepalan tangan Xiao Yan begitu membara, hanya satu garis lebih lemah dari Seng Yan, pemakan jiwa juga muncul dan tertawa. Selanjutnya, pergilah ke 4 benua untuk ujian. Kekuatan orang-orang kuat yang kau temui secara alami akan lebih kuat, jadi kau harus mencoba menggunakan api suci di tubuhmu sesedikit mungkin. Sebelum pergi, penguasa pemakan jiwa juga tidak lupa untuk memberi instruksi kepadanya. Guru, jangan khawatir, aku punya akal sehat. Melihat kekhawatiran pemakan jiwa, Xiao Yan mengangguk. Yin Huntian Shizu tidak sesederhana Dongzu, Shizu Crouching Tiger, Hidden Dragon, jika masalah api suci di tubuhnya terungkap, aku khawatir itu akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu, tetapi sekarang dengan kekuatan benih surga agung, itu juga dapat menutupi masa lalu. Karena kamu sudah siap, mari kita pergi dan bergabung dengan pasukan utama terlebih dahulu. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, tubuh Xiao Yan berkedip dan menghilang tepat di sini. Brak, suara dari saluran ruang angkasa terdengar, dan sosok Xiao Yan muncul kembali di aula penempaan pisau. Anak muda, kau benar-benar diberkati. Melihat penampilan Xiao Yan, Feng Yu segera meninju Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Orang-orang ini, ketika Xiao Yan sedang mundur, mengetahui tentang prestasi besar Xiao Yan, dan langsung tertawa. Lagi pula, tidak semua orang dapat kembali dengan selamat dari tangan seorang petarung abadi bintang 5. Kekuatanmu, sepertinya agak aneh. Tiba-tiba, lagu pastoral di samping juga menoleh dan berkata kepada Xiao Yan. Kekuatan pastoral di tahap awal dari 3 dewa pejuang bintang agak tidak dapat dipahami oleh Xiao Yan. Kekuatan dalam tubuh Xiao Yan terlalu menakutkan. Di mana Tuan Lembah? Setelah Xiao Yan menyapa semua orang, dia langsung bertanya kepada Du Qifei. Pemilik lembah telah pergi. Bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah pulih? Melihat ini, Yun Qi melompat ke sisi Xiao Yan dan bertanya dengan khawatir. Beberapa orang tidak berperasaan dan tidak berperasaan, aku punya banyak hal baik untukmu. Aku bahkan tidak punya ucapan terima kasih, itu mengerikan. Melihat Xiao Yan dan Yun Qi semakin dekat, aku tidak tahu apakah itu tiba-tiba. Karena kecemburuan masih merupakan sifat seorang gadis, Duan Qifei tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit kesombongan di wajah cantiknya, dan mendengus dingin. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera melihat sikap Yun Qi dan Du Qifei, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh secara diam-diam. Mereka semua mengatakan bahwa kecantikan adalah bencana, tetapi dia jelas tidak memprovokasi mereka, tetapi dia masih diperlakukan seperti ini oleh mereka. Haha, ayo turun dan istirahat hari ini. Besok pagi, aku akan memimpin semua orang ke 4 benua untuk bertanding.
Dengan gerakan di kehampaan, Duo Tianhong keluar untuk menyelamatkan lapangan saat ini. Oke, setelah mendengar kata-kata itu, puluhan pria kuat mengangguk perlahan, dan kemudian meninggalkan aula penempaan pisau. Kalian juga turun untuk beristirahat, kalian akan pergi dari sini besok. Melihat bahwa kelompok Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, Du Tianhong segera berkata. Selamat tinggal, Xiaoyan juga baru saja muncul dalam retret dan belum beristirahat dengan baik. Setelah menyapa, dia langsung pergi ke kediamannya. Jika kamu menyukainya, mengapa kamu tidak mengatakannya saja? Saat semua orang pergi, hanya Yunqi dan Du Qifei yang tersisa di aula penempaan pisau. Tiba-tiba Yunqi menatap Du Qifei dan berkata, dengan kekuatan jiwa tirani Yunqi dan pikiran gadis itu, tentu saja tidak sulit untuk menebaknya. Aku juga berharap begitu, tetapi identitasku istimewa, dan sudah ditakdirkan bahwa tidak ada hasil antara aku dan dia. Dan identitasnya, bahkan ayahnya tidak bisa melihatnya, dia seharusnya tidak sesederhana itu. Du Qifei tiba-tiba berubah menjadi seseorang saat ini, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya yang indah, dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah dunia hantu. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat tinggal manusia. Kita tetap harus kembali menjadi manusia. Jika aku jadi kamu, aku akan mengejarnya dengan putus asa. Apapun hasilnya, pantas saja jika kamu pantas mendapatkan hatimu. Yunqi perlahan menggelengkan kepalanya, menjatuhkan kalimat seperti itu, dan pergi dari sini tanpa menoleh ke belakang. Terlepas dari segalanya, apakah kamu pantas mendapatkan hatimu? Tapi bagaimana jika aku malu? Pada saat ini, ada jejak air mata di mata indah Duo Qifei. Jelas, sejak aktivasi fluktuasi reinkarnasi gelombang kekuatan Thunder Lord menjadi samar-samar. Awal penyusupan, menyebabkan Du Qifei mengetahui sesuatu yang kurang lebih. Di antara hal-hal ini, ada orang-orang yang termasuk dalam klan Xiao, dan bahkan asal-usul Thunder Lord dan klan Xiao, tetapi Duo Qifei menolak untuk membicarakannya. Benua timur ini benar-benar tempat yang sangat bagus. Kembali ke kediamannya, Xiaoyan merasakan energi surga dan bumi yang sangat murni di alam guntur untuk pertama kalinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Benua Douqi tempat Xiaoyan dulu berada, tidak dapat menginjakkan kaki di Doudi tanpa Origin Qi, tetapi Origin Qi dapat dilihat di mana-mana di benua Doudi dan bahkan di tempat-tempat seperti Yin Huntian, dan bahkan terintegrasi ke dalam energi langit dan bumi. Mengenai Origin Qi benua Douqi yang terkuras dan Origin Qi benua Doudi yang melimpah, masalah di antara keduanya mungkin terkait dengan level bidang. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa level bidang benua Doudi jelas tidak setinggi alam hantu, lagi pula, itu diketahui dari kuantitas dan kualitas pembangkit tenaga Dosian. Baiklah, nak, kenali benih surgawi malam ini. Di atas 4 benua, senang bertemu denganmu. Melihat Xiaoyan tiba-tiba menjadi sentimental, Soul Eater berkata langsung. Ya, aku tidak tahu bahwa perjalanan ini akan berkompetisi di 4 benua. Apa yang akan terjadi? Xiaoyan juga diam-diam turun dengan kaki disilangkan, dan kemudian dia berlatih dengan tenang, menantikannya keesokan harinya, saat matahari pagi mulai menghilang, lembah guntur yang menempa pisau juga sedang sibuk. Karena hari ini adalah hari ketika Duo Tianhong memimpin para ahli benua timur ke 4 benua untuk ujian. Semua orang ada di sini. Duo Tianhong mengenakan jubah perak emas di atas cekungan lembah besar di dalam lembah guntur pisau tempa. Awalnya, ada 3 tahap dalam rasio Dongsu kali ini, dan bahkan pemenangnya akan memasuki lembah guntur dan banyak manfaat lainnya. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa itu akan dirusak oleh kekuatan klan hantu, dosa, dan aula jiwa, jadi Du Tianhong juga akan mengimpor segel lembah guntur, sehingga mengkompensasi beberapa harta lainnya kepada para kontestan. Lembah guntur memang misterius, tetapi itu adalah akar dari pedang tempa lembah guntur, jadi ada kesalahan serius, Duo Tianhong tidak berani membukanya. Semuanya ada di sini. Duo Lao, yang berada di samping, juga melihat sekeliling, lalu berkata, apakah akhirnya saatnya untuk memulai? Xiaoyan dan Duan Qifei berdiri di samping, dan pandangan mereka menjadi panas. Kekuatan-kekuatan di atas 4 benua jauh dari sebanding dengan benua timur dalam hal kuantitas dan kualitas, dan Xiaoyan masih memiliki banyak misi, sehingga meningkatkan kekuatannya adalah jalan yang sangat diperlukan. Sedangkan untuk meningkatkan kekuatan, tindakan terbaik adalah menelan api suci. Tetapi hal-hal seperti api suci terlalu jarang, jadi Anda tidak dapat menemukannya,
jadi ada tindakan lain untuk meningkatkan kekuatan Anda dan bertarung melawan yang kuat. Hei, akhirnya akan dimulai. Dikatakan bahwa kompetisi 4 benua ini adalah yang paling khusyuk di semua Yin Huntian. Ada juga banyak kekuatan di 3 benua lainnya. Hei, apa itu? Selama Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, maka jika Anda dipilih oleh manajemen senior wilayah Jiwali dan berpartisipasi dalam wilayah Jiwali, itu akan menjadi kemuliaan hidup Anda. Para murid dari seluruh penjuru juga berbisik, tetapi ketika berbicara tentang wilayah Jiwali saat itu, matanya dipenuhi dengan harapan dan rasa hormat. Karena mereka semua sudah jelas, jika bukan karena pemerintahan tingkat tinggi wilayah Jiwali, saya khawatir mereka tidak akan memiliki dunia yang stabil dan makmur seperti ini, jadi mereka juga menghormati penguasa Jiwali. Wilayah Jiwali, Xiao Yan mengangguk ringan saat mendengar kata-kata itu, jelas tempat ini akan tiba suatu hari nanti. Semuanya, diamlah. Dalam sekejap, tubuh Duo Tianhong melayang sedikit. Kali ini, saya akan memimpin semua orang ke-4 benua untuk bertanding. Dalam perjalanan, apapun yang terjadi, kalian harus melaporkannya kepadaku sesegera mungkin. Jika ada hal-hal yang tidak teratur dan tidak disiplin di sepanjang jalan, semuanya akan ditangani sesuai dengan aturan kami. Ingatlah, setelah kalian meninggalkan Dongsu, kalian tidak mewakili kekuatan kalian sendiri, tetapi seluruh Dongsu, jadi kalian harus segera menyingkirkan ide-ide pribadi kalian. Persaingan di 4 benua, hanya dengan kerjasama tim kita dapat memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun penampilannya luar biasa, itu akan dipilih oleh jiwa-jiwa yang kuat, tetapi peluangnya terlalu kecil. Dan jika salah satu dari kalian, seseorang, telah melakukan sesuatu yang mempermalukan kita di Dongsu, jangan salahkan aku karena tidak bersimpati. Duan Tianhong berkata dengan marah. Murid tahu, murid tahu, murid tahu. Dan dengan terjadinya adegan ini, puluhan murid segera berkata serempak dengan musuh, dengan momentum yang kuat yang memekakkan telinga seperti guntur yang menggelegar. Mereka semua menjelaskan bahwa kekuatan mereka hampir bisa dikatakan berada di atas Dongsu, tetapi Dongsu hanyalah sebuah benua di 4 benua Yin Huntian. Meskipun peringkatnya bukan yang terbawah, itu jelas bukan yang pertama. Dan begitu mereka meninggalkan benua timur, orang-orang yang menunggu mereka juga adalah putra-putra yang bangga dari 3 benua lainnya. Sementara mereka menantikan lawan yang kuat di hati mereka, mereka tidak bisa menahan rasa hormat kolektif di tubuh mereka. Du tua, aku akan meninggalkanmu dengan banyak urusan di lembah. Melihat banyak murid yang berbagi kebencian yang sama di depannya, Du Tianhong segera tersenyum pada lelaki tua di sampingnya. Di mana pemilik lembah, ini adalah tanggung jawab kita. Bos besar dan bos ketiga sedang sibuk di lembah, jadi mereka tidak datang. Kedua bos memintaku untuk meminta maaf atas nama bos. Du Lao berkata dengan ekspresi cerah. Petik 2, tidak masalah. Duan Tianhong tersenyum santai. Jelas, dia adalah penguasa Dongsu, tetapi banyak hal di Dongsu diserahkan kepada bawahannya, jadi Duan Tianhong senang mengetahui bahwa bos besar dan bos ketiga begitu sibuk. Karena persiapannya sudah siap, ayo pergi. Melihat para murid di bawah, Du Tianhong tiba-tiba tertawa. Perjalanan ke-4 benua ini, saya tidak tahu berapa banyak peringkat yang bisa mereka dapatkan di Dongsu. Jumlah peringkat tergantung pada berapa banyak murid yang dipilih oleh para pemimpin senior Li Hunyu, dan peringkat ini terkait dengan peringkat kekuatan Yin Huntian Shizu, dan juga terkait dengan sumber daya yang diberikan Li Hunyu kepada Shizu, jadi rasio ke-4 benua adalah di Yin Huntian adalah dunia yang sangat makmur. Sudah siap, banyak murid di bawah juga tiba-tiba berkata. Gerbang angkasa, saat murid di bawah berbicara, Duo Tianhong mengangguk sedikit, lalu jubah perak emas itu menggeliat, dan kekuatan guntur di tubuhnya tiba-tiba dimobilisasi, dan tiba-tiba, seluruh lembah ditutupi awan gelap. Brak, guntur perak tiba-tiba muncul dari awan gelap, dan kemudian terus berkumpul di langit. Setelah beberapa menit, gerbang guntur perak besar dengan ukuran ratusan kaki muncul. Sungguh tulisan tangan yang luar biasa. Melihat gerbang raksasa perak yang dikelilingi oleh guntur yang tak terhitung jumlahnya di langit, Xiao Yan memiliki perasaan yang mendalam. Dengan kekuatan jiwa tiraninya, Xiao Yan menciptakan dengan mengesankan, gerbang perak raksasa ini adalah gerbang angkasa. Gerbang angkasa yang dapat membuat para petarung abadi bintang 5 begitu melelahkan, aku khawatir jarak antara China Unicom sangat lebar. Xiao Yan juga bergumam, itu wajar saja, persaingan 4 benua bukanlah permainan anak-anak. Yin Huntian terbagi menjadi 4 benua,
timur, barat, barat laut, tetapi demi keadilan persaingan empat benua tidak berada di wilayah benua manapun. Itu berada di sabuk usus pusat empat benua Yinhuntian. Itu juga merupakan habitat dari apa yang disebut penguasa bidang Yinhuntian. Du Qifei, yang berada di samping Xiaoyan, bersinar sedikit dan berkata dengan manis. Penguasa bidang, hati Xiaoyan juga menjadi panas. Kekuatan penguasa Yinhuntian Dongzu telah mencapai petarung abadi bintang 5, dan kekuatan penguasa bidang ini gelombang mungkin telah mencapai titik tongsuan. Boom! Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, lengan baju Tianhong bersinar terang, dan sebuah kapal perak yang sangat besar dengan ukuran 100 meter tiba-tiba muncul. Pesawat ruang angkasa untuk perjalanan ruang angkasa jarak jauh. Seperti yang kita semua tahu, lorong antariksa sangatlah berbahaya, belum lagi perjalanan antariksa pada jarak yang begitu jauh, hanya pesawat antariksa yang dapat mengurangi banyak bahaya, meskipun biaya pesawat antariksa cukup tinggi. Semuanya, naik ke perahu. Rasio 4 benua, resmi berangkat. Saat suara Du Tianhong jatuh, semua orang segera memasuki pesawat antariksa besar itu dengan tertib, dan kemudian pada saat yang sama, mereka tidak memasuki gerbang antariksa raksasa dan bergerak menuju 4 benua. Uji coba secara resmi berangkat. Saya harap kali ini, kita dapat membiarkan Dongzu duduk di atas penguasa sejati Yinhuntian. Du Lao melihat gerbang antariksa yang perlahan menutup, dan juga bergumam perlahan, boom. Di suatu kekosongan, tidak ada langit, hanya ruang gelap dan kekuatan ruang brutal yang terisi. Pada saat yang sama, di ruang angkasa, sebuah kapal perak besar melaju dengan mantap. Seluruh badan kapal berwarna perak, seolah-olah sepenuhnya dibungkus oleh guntur perak, sehingga kekuatan lain di beberapa lorong ruang angkasa dapat dengan mudah dihindari. Pesawat ruang angkasa ini secara mengesankan berada di tempat pembangkit tenaga listrik Dongzu berada. Mengapa kamu duduk di sini sendirian? Dalam sekejap, di geladak kapal, sesosok diam-diam mengamati ruang tak berujung di luar kapal melalui perisai perak, sehingga suara wanita seperti lonceng perak terdengar lembut tidak jauh di belakangnya. Qi Fei. Setelah dipanggil seperti ini, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya kembali dan tersenyum pada Qian Ying yang sedang mendekat. Sosok yang duduk di geladak adalah Xiaoyan, dan wanita yang berjalan ke arahnya tentu saja adalah Du Qifei. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang lain memanfaatkan waktu mereka di pesawat ruang angkasa untuk berlatih keras, jangan malas. Duan Qifei juga datang ke Xiaoyan, tersenyum manis, dan akhirnya duduk di tanah di depan Xiaoyan. Tidaklah bodoh untuk berkultivasi secara total. Kadang-kadang, kamu harus sedikit bersantai. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata, sebenarnya, Xiaoyan awalnya berencana untuk mundur di rumahnya sendiri, tetapi dalam 2 bulan terakhir mundur, semua barang Xiaoyan sudah dibersihkan, jadi sekarang Xiaoyan tidak bisa tenang dan mundur, jadi dia meninggalkan rumah sendirian dan datang ke geladak. Saya tidak tahu apa yang saya pikirkan. Di mana Master Lembah? Saat berikutnya, Xiaoyan bertanya. Ayah dan beberapa leluhur yang menyertainya menyimpan energi kapal di dalam kapal. Lagi pula, perjalanan ruang angkasa jarak jauh semacam ini, tidak ada dukungan energi lain, hanya mengandalkan energi kapal ruang angkasa itu sendiri, tidak dapat mencapai target. Duo Qifei tersenyum, jalan. Awalnya, kata Xiaoyan sambil tersenyum, dan pada saat itu, mereka berdua juga mengobrol dengan suara rendah di geladak. Pada saat yang sama, di lorong angkasa ini, 100 mil jauhnya dari pesawat angkasa Dongzu, sebuah pesawat angkasa yang relatif kecil juga tiba-tiba muncul. Tuan Musi, buatlah sebuah pesawat angkasa di depan. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di geladak pesawat angkasa, dan salah seorang penjaga berkata, kekuatan macam apa? Pemuda di geladak mendengar kata-kata itu, perlahan terkejut, dan bertanya. Jika tidak mengejutkan, saya khawatir itu berada di atas benua timur. Pria itu terus berbicara, Dongzu. Ketika pemuda Musi mendengar kata-kata itu, dia tersenyum perlahan, dan beberapa motif buruk muncul. Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Lelaki itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya sambil menatap lelaki di depannya dengan tatapan mata yang panas, dan samar-samar ia menduga sesuatu dalam hatinya. Buka perisainya, dan aku akan menemui mereka saat aku keluar. Setelah beberapa saat, Musi meledak dengan semangat juang yang brutal dan tersenyum. Tuan, itu sama sekali tidak mungkin. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari 4 benua semuanya menuju ke lokasi pengujian,
dan tidak ada kemungkinan terjadi insiden lain. Dan pesawat ruang angkasa Dongsu jauh lebih besar dari kita. Aku khawatir mereka dipimpin oleh orang-orang kuat, dan kita satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk pergi. Kekuatan tempurnya tidak pada level yang sama. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan takut dan gentar ketika dia mendengar kata-kata itu. Sebagai jurumudi pesawat ruang angkasa, dia secara alami dapat membedakan tirani kekuatan menurut ukuran pesawat ruang angkasa. Meskipun mereka kuat dan terkenal di benua barat, tetapi mereka hanya pergi ke 4 benua untuk bersaing, jadi pesawat ruang angkasa itu hanya berukuran beberapa puluh kaki, tetapi pesawat ruang angkasa di benua timur di bawahnya berukuran 100 kaki, yang cukup untuk menjelaskan implikasinya jumlah orang kuat di dunia sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka tolak. Berhenti bicara, ayah, mereka menjaga energi pesawat ruang angkasa, jangan ganggu mereka. Jangan khawatir, aku terukur. Musi berkata sambil tersenyum, alisnya dipenuhi dengan kesombongan. Tuan, lebih baik melapor kepada Master Pavilion. Jika kita membuat masalah, aku khawatir kita tidak mampu membelinya. Pria parubaya itu berkata dengan ketakutan. Semua insiden, ingat itu di kepalaku. Buka pintunya. Dalam sekejap, Musi mendengus dingin. Penuh kebencian. Buka pintunya. Pria parubaya itu berkata dengan gigi terkatup sambil menyaksikan kematian pria di depannya. Tabrakan. Begitu suara itu jatuh, sebuah celah muncul di perisai pesawat ruang angkasa, dan Musi segera meninggalkan celah itu dan menuju ke pesawat ruang angkasa Dongsu. Saluran ruang angkasa itu sangat berbahaya, tetapi petarung abadi yang kuat secara alami dapat terbang di ruang angkasa untuk waktu yang singkat, tetapi jika itu adalah penerbangan yang panjang, apalagi apakah semangat juang dapat mendukungnya, itu hanya kekuatan ruang angkasa yang sangat aneh di saluran ruang angkasa. Atau aliran ruang yang bergejolak sudah cukup untuk membuat para petarung abadi takut. Boom! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar puluhan mil jauhnya dari pesawat ruang angkasa Dongsu. Apa? Xiao Yan dan Duo Qifei masih duduk dengan tenang di geladak sambil mendiskusikan berbagai hal. Tiba-tiba alis Xiao Yan berkedut. Melalui energi jiwanya, tampaknya ada perasaan aneh di luar pesawat ruang angkasa saat ini. Bau samar mendekat. Ada apa? Duan Qifei juga skeptis ketika aroma tajam Xiao Yan tiba-tiba membuatnya takut. Ada bau yang mendekati kita. Pandangan Xiao Yan melewati perisai perak, melihat ke arah kehampaan yang jauh, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bau ini sangat kuat, dan tidak kalah dengan bunga madrigal, bahkan lebih kuat dari bunga madrigal. Kekuatan ruang, mungkinkah itu turbulensi spasial? Dalam sekejap, Duo Qifei juga menciptakan sesuatu yang salah dan buru-buru berkata. Salah, ada musuh. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berkata dengan tiba-tiba. Boom! Dalam sekejap, energi ruang yang sunyi dan tidak berwarna tiba-tiba menghantam perisai cahaya kapal ruang angkasa mereka. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Du Qifei bertanya. Gu Master tidak dapat terganggu ketika dia mengendalikan kapal ruang angkasa, dan masih ada banyak ruang di antara pusat kendali di sini. Saya akan menghentikannya, dan Anda akan memberitahu Valley Master. Xiao Yan menganalisis. Waspada, Duo. Qifei mengangguk sedikit, sebelum kata-katanya selesai, sosok Xiao Yan segera menghilang di geladak dan keluar dari kapal ruang angkasa. Oh, pembangkit tenaga listrik di atas benua timur. Di lorong angkasa, Musi melihat tubuh Xiao Yan dan langsung tertawa. Siapa kau? Kenapa kau menyerang pesawat angkasa yang kita tumpangi tanpa izin? Xiao Yan tidak bertindak gegabah dan mendengus dingin, menyadari kekuatan angkasa yang brutal pada pria di depannya. Burung Phoenix kosong. Musisi tidak memberi Xiao Yan simpati sedikit pun, dan tiba-tiba, bayangan Phoenix besar yang terdiri dari kekuatan angkasa brutal tiba-tiba muncul di kehampaan. Weng berdengung. Bayangan Phoenix hantu baru saja muncul, dan tiba-tiba ada penindasan yang sangat tirani di angkasa di sekitarnya, membuat Xiao Yan seperti musuh yang tangguh. Lautan api-api merah. Melihat serangan ganas pria itu gelombang pada saat yang sama, api benih surgawi tiba-tiba muncul di tubuhnya, langsung membungkus semua kehampaan, lautan api merah menyala, memancarkan bau keagungan. Mu Yunfei, jika putramu merasa dia berumur panjang, raja ini tidak keberatan membawanya. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya aku membunuh kalian di Pavilion Xiyun. Dan tepat ketika keduanya berimbang, tidak jauh di belakang Xiao Yan, suara guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Pada saat suara ini terdengar,
energi di tubuh Xiaoyan tidak bisa tidak mengeras. Hehe, Duan Tianhong, tidak ingin penjahat itu berhasil. Kebencian terakhir, kali ini kita akan mendapatkannya kembali sepenuhnya. Pada saat yang sama, suara keras bergema dari belakang pemuda itu, tetapi auranya tidak sekuat Du Tianhong. Jika memang begitu, maka keluarlah. Dalam sekejap, suara Duan Tianhong menggelegar, dan dia dengan mudah menjatuhkan pemuda itu ke belakang. Buho, saat suara itu jatuh, dalam kehampaan, bayangan burung Phoenix angkasa dan lautan api langsung menghilang, tetapi di belakang Xiaoyan, guntur abu-abu, seperti anak panah yang menakutkan, melesat liar ke arahnya. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, Musi langsung ditarik kembali oleh tangan besar yang tak berujung itu. Dalam sekejap, lorong angkasa ini kembali sunyi. Tabrakan, sosok Xiaoyan juga kembali ke geladak. Apa yang terjadi? Baru saja kembali ke geladak, dan segera melihat sosok Duo Qifei dan Duo Tianhong, dan segera bertanya. Karena mendengarkan percakapan antara keduanya tadi, orang-orang ini tampaknya saling kenal. Lawan lama, Duan Tianhong tersenyum perlahan, tetapi suaranya penuh dengan penghinaan. Orang-orang itu adalah kekuatan yang kuat di atas Shizu, bernama Pavilion Xiyun. Ketika aku masih muda, mereka memaksaku untuk menikah dengan tuan muda di pavilion mereka dalam kompetisi 4 benua terakhir, di depan 4 benua, tetapi ayahku menolak, dan mereka hampir menculikku pada akhirnya. Ayo pergi. Duan Qifei menggema sedikit rona merah muncul di wajah cantiknya, jelas pada saat itu, dia secara alami tidak mengerti hal-hal ini. Lalu apa? Xiaoyan bertanya. Lalu, ayahku sangat marah, dan ketika buktinya nyata, kepala ketiga pavilion Muyun masih merupakan sofisme yang tak ada habisnya. Akhirnya biarkan ayah mati. Duo Qifei berkata sedikit, tetapi dia memiliki sedikit antusiasme di hatinya. Jelas, jika dia tidak bermain-main, dia tidak akan tertipu oleh orang-orang ini. Satu telapak tangan, Pai meninggal. Xiaoyan merasakan getaran yang dalam di hatinya. Jelas, tindakan Tianhong terlalu tegas, tetapi setelah memikirkannya, seseorang melakukan ini pada seorang gadis kecil. Sebagai seorang ayah, dia memiliki cara seperti itu. Itu juga masuk akal. Ya, dia meninggal dengan tamparan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa. Ngomong-ngomong, kekuatan tuan ketiga tampaknya adalah peri petarung bintang 4. Duo Qifei berkata dengan polos, seolah-olah dia sedang mengatakan hal yang sangat biasa-biasa saja. Di depan para petarung hebat yang berkompetisi di 4 benua, aku menamparkan wajah para dewa petarung bintang 4 yang sudah meninggal dengan tamparan di wajah. Meskipun tuan lembah penempaan itu kuat, aku khawatir sinar ini juga akan ditempa. Xiaoyan menelan ludah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak heran orang itu baru saja melihat bahwa dia berasal dari Dongzhou, dan dia bertindak langsung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia memiliki kebencian yang begitu dalam-dalam emosinya. Tidak apa-apa. Kekuatan Pavilion Xiyun tidak cukup untuk ditakuti. Mereka bukan yang terkuat di benua barat. Duo Qifei tertawa. Ayo pergi, setelah beberapa saat, kita akan sampai di tempat tujuan. Setelah kata-kata itu selesai, mereka berdua juga kembali ke kamar mereka. Lupakan 8. Lihatlah hal-hal baik apa yang telah kamu lakukan. Pada saat yang sama, di pesawat ruang angkasa Pavilion Xiyun, Musi juga ditegur oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik. Aku tidak setuju. Terakhir kali, paman ketigaku mengorbankan hidupnya untuk apa-apa, dan aku tentu ingin mencari muka untuknya. Pada saat ini, Musi sedang berlutut di sebuah rumah di pesawat ruang angkasa. Hanya ada 3 orang di rumah itu, Musi dan ayahnya, Mu Yunfei, dan seorang pria yang agak misterius. Tetapi saat ini, Musi masih tidak bertobat sama sekali, berkata. Jika bukan karena kamu, putri kecil lembah guntur, apa yang akan terjadi? Mendapatkan kembali wajahmu, hanya mengandalkanmu, petarung abadi bintang 3, bahkan tidak layak untuk memberikan sepatu Duan Tianhong. Mengapa aku, Pavilion Xiyun, memiliki sampah sepertimu? Pria parubaya yang duduk di tempat pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, wajahnya memerah karena pria di depannya. Tuan Pavilion tenanglah, tuan muda juga untuk tuan ketiga. Setelah beberapa saat, orang ketiga di rumah itu berkata dengan mengesankan. Musin, sebagai kepala kedua Pavilion Xiyun kami, saya khawatir apa yang terjadi saat itu lebih jelas daripada saya. Saat pria parubaya di depannya berbicara,
Mu Yunfei mencibir. Pada awal kompetisi 4 benua, saudara ketiga memimpin kami untuk pergi dengan kekuatan. Pada saat itu, saudara ketiga membawa musi muda untuk pergi, dan awalnya berencana untuk membiarkannya mengamati dan mengamati. Tetapi di mana menurutmu orang ini menyukai gadis pisau tempalei Gudu Qifei sekilas, dan bersikeras mengganggu saudara ketiga untuk menikahkannya. Tetapi duo Qifei juga bergegas keluar dari 4 benua untuk bertanding, jadi dia tidak tahu identitas spesifiknya. Kemudian, duo Tianhong mengetahui bahwa dia tidak akan mencobanya, jadi dia membuat keputusan ini, jadi dia benar-benar jatuh. Mu Xin, kepala kedua paviliun Xiyun, dia berkata dengan muram, suaranya penuh dengan hawa dingin, bahkan jika saudara ketiga melakukan kesalahan terlebih dahulu, tetapi duo Tianhong langsung melenyapkannya di depan banyak orang kuat, dan itu tidak akan memberi mereka wajah paviliun Xiyun. Masalah itu, tidak peduli benar atau salah, keluhan antara kita dan Forage Sword Thunder Valley tidak dapat diselesaikan. Namun, pendekatanmu yang kikuk sedikit memalukan bagi paviliun Xiyun kita. Mu Yunfei mendengus dingin dan mengutuk. Ayah, Musi tidak bisa menahan kegembiraannya saat melihat pria itu perlahan melemah karena marah. Lain kali, beri aku sedikit waktu tenang. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar hutang ini dari Forage Sword Thunder Valley cepat atau lambat. Mu Yunfei mencibir, suaranya sangat suram. Ayo turun dulu. Setelah itu, keheningan di sini kembali. Dalam sekejap, di saluran luar angkasa, ada juga banyak kapal luar angkasa yang muncul, dan jelas bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya juga membedakan dan bersaing melawan 4 benua. Pada saat yang sama, sebuah adegan yang sangat aneh juga dipentaskan di tempat yang agak misterius di hari hantu. Ini adalah hutan yang sangat redup. Di hutan, pohon-pohon mati dan burung gagak seram terus-menerus terbang dan muncul. Bahkan tidak ada hijau sama sekali. Yang ada hanyalah keheningan dan tidak ada vitalitas sama sekali. Hun Qianmo, orang yang seharusnya mati, sebenarnya ditangkap. Di gubuk kumuh di hutan, seorang lelaki tua berambut abu-abu yang berbaring di kursi perlahan membuka pupilnya yang lesu, dan tiba-tiba merasakan perasaan yang berat, secara mengesankan memenuhi seluruh ruang. Kepala Aula sudah mengatakan bahwa kita, 5 penjaga jiwa dan 12 penjaga jiwa, tidak boleh terlibat dalam rencana klan jahat dan dosa asing. Gelombang 5 penjaga jiwa Qianmo masih tidak mau mendengarkan. Dan kali ini, rencana mereka bukan hanya kehilangan keluarga hantu, tetapi juga kehilangan seorang pendosa. Ini akan berdampak besar pada suku jahat dan dosa di luar wilayah, dan mereka harus bisa mengatasinya. Tetapi kali ini, istana jiwa kami tidak akan menemanimu. Ketika pertempuranmu dimulai, kami secara alami akan mengikutimu untuk mengumpulkan jiwa. Pada saat itu, kekuatan kami akan meningkat, hehe. Orang tua itu mengeluarkan senyum sinis, tetapi fluktuasi kekuatan jiwa di tubuhnya lebih mengesankan daripada tubuhnya. Xiao Yan sombong dan bahkan lebih sombong daripada Du Tianhong. Seorang pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu mungkin adalah 12 master jiwa dari Aula Jiwa atau salah satu pembangkit tenaga listrik terbaik di antara 5 penjaga jiwa, guru-guru. Setelah sebulan, itu perlahan tertunda, jadi semua orang juga naik pesawat ruang angkasa dan segera pergi ke 4 benua untuk bertanding. Dengan pelajaran yang dipelajari dari paviliun Xiyun sebelumnya, Du Tianhong juga meningkatkan upaya penjagaannya, jadi tidak ada hal aneh di jalan, dan semua orang di Dongzu dengan mudah tiba di lokasi kompetisi 4 benua. Guru-guru memanggil kita bersama untuk apa? Aku tidak tahu, aku khawatir pemilik lembah memiliki rencananya. Di sebuah ruangan yang luas, para murid tirani Muge Yunqi adalah yang utama, dan mereka saling memandang dan berkata. Semua orang diam. Tujuan memanggil semua orang kali ini adalah untuk mempopulerkan keberadaan orang berikutnya kepada semua orang. Kamu adalah salah satu yang terbaik di benua timur kami, dan 4 benua akan bergantung padamu. Duo Tianhong berkata sambil tersenyum. Sabu-sabu, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan perasaan gembira, mata mereka tertuju pada Du Tianhong. Lokasi kompetisi 4 benua disebut Villa Gunung Tianming. Duo Tianhong adalah yang pertama berbicara. Villa Gunung Tianming. Dalam sekejap, Muge merasa sedikit curiga dan berbicara lebih dulu. Benar sekali, Villa Tianming. Villa Gunung Tianming, ini adalah pegunungan besar yang terletak di sabuk usus inti dari 4 benua. Villa itu berdiri di tanah harta karun dengan energi spiritual surga dan bumi yang sangat kaya. Villa itu dikelilingi oleh lautan debu.
Yang disebut lautan debu itu sangat berbahaya. Villa Gunung Ming terpaksa menutupinya. Duo Tianhong menjelaskan, gunung di laut. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum kecut setelah mendengar uraian Duan Tianhong. Kau bisa mengerti itu, Villa Tianming memang terbungkus lautan debu. Kata Duan Tianhong, apakah kompetisi ini akan berlangsung di laut? Xiaoyan menelan ludah dan berkata, perlahan, Xiaoyan memiliki atribut api yang menghancurkan, tetapi jika dia bertarung di air, kekuatannya akan sangat berkurang. Tidak akan. Di lautan debu, bahayanya sangat berbahaya, dan tempat kompetisi telah diadakan di dalam Tianming Mountain Villa di semua dinasti. Duo Tianhong berkata, seperti ini. Xiaoyan mendengar itu, dan segera menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Apakah Anda punya pertanyaan? Melihat kerumunan yang merenung, Duo Tianhong berbicara setelah beberapa saat. Duan Tianhong memanggil mereka bersama kali ini, terutama untuk tujuan menyampaikan informasi ini. Bagaimanapun, mereka tidak diragukan lagi adalah pembangkit tenaga listrik di atas benua timur, tetapi mereka hanya tahu sedikit tentang mereka. Karena tidak apa-apa, ayo kita masuk ke laut. Melihat semua orang tidak berbicara, senyum perlahan muncul di sudut mulut Duan Tianhong, dan kemudian semangat juang di tubuhnya langsung disuntikkan ke dalam pesawat ruang angkasa. Weng Bas. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa besar itu bergetar hebat, dan kemudian tiba-tiba merobek ruang dan memasukinya secara langsung. Sabuk inti usus dari 4 benua. Apakah itu lautan debu? Xiaoyan bergumam pelan ketika dia menyadari peningkatan kecepatan yang tiba-tiba. Boom! Setelah beberapa napas, pesawat ruang angkasa itu langsung meninggalkan saluran ruang angkasa, dan sinar matahari yang menyilaukan langsung menyinari tubuh semua orang. Sungguh energi surga dan bumi yang kaya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia baru saja tiba di sini. Jelas, energi surga dan bumi yang terkandung di sini beberapa kali lebih tirani daripada Dongsu. Gulu, setelah sinar cahaya yang menyilaukan menyebar, pemandangan panorama di sini terlihat oleh semua orang. Pada saat ini, mereka berdiri di dalam pesawat ruang angkasa, dan pesawat ruang angkasa itu berdiri di udara. Adapun pesawat ruang angkasa mereka, ada sebuah pulau dengan wilayah yang luas. Di pulau itu, ada banyak sekali tumbuhan, tetapi pulau kecil itu dan dibandingkan dengan pesawat ruang angkasa, itu tidak ada apa-apanya. Itu, dan penglihatan dan kekuatan jiwa Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat pulau di bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Jelas, tampaknya ada kekuatan ruang yang sangat tirani di tepi pulau di bawah. Turunlah, Duan Tianhong berbisik, dan dalam sekejap semua orang meninggalkan pesawat ruang angkasa dengan tertib dan datang ke pulau itu. Ini, apa yang harus saya lakukan? Beberapa murid juga berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mereka berada di lautan yang luas. Lihat, apa itu? Setelah beberapa saat, mata indah Yun Qi menatap ke suatu tempat di lautan, dan jari gioknya dengan ringan menunjuk. Itu, semua orang mengikuti arah Yun Qi, tetapi mereka melihat jejak awan putih dan kabut misterius yang sepenuhnya menyelimuti mereka, dan di balik awan putih itu, aku khawatir ada sesuatu yang menakutkan. Ini adalah lautan debu, dan pusat lautan debu itu adalah Tianming Mountain Villa, yang merupakan tempat yang kamu katakan ditutupi oleh awan putih. Di mata Duo Tianhong, ada sedikit kelegaan, jelas ini bukan pertama kalinya di sini. Akhirnya, apakah di sini? Xiaoyan tiba-tiba tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Tianming Mountain Villa, tempat semua hantu dan jenius berkumpul, ini sama saja dengan pengalaman bagiku. Hei, jangan terlalu bersemangat. Duan Tianhong berkata ketika hati semua orang sedang panas. Semuanya, silakan naik. 5 orang dalam satu kelompok. Dalam sekejap, ki bertarung brutal Duo Tianhong muncul dari tubuhnya, dan dia datang langsung ke pulau itu, dan kemudian berkomunikasi dengan kekuatan ruang yang langka muncul. Apakah kamu ingin kami lewat sendiri? Rakming Mountain Villa terlalu besar hari ini. Ketika beberapa orang kuat mendengar ini, mereka langsung merasa tidak puas. Ini adalah peraturan Tianming Mountain Villa. Jika kamu bahkan tidak memiliki kekuatan ini, maka persaingan 4 benua hanya memalukan. Ayo pergi. Saat suara Du Tianhong jatuh, pembagian kerja ditetapkan dengan jelas, dan mereka langsung naik perahu dan menuju ke Tianming Villa. Boom! Hamparan lautan ini sangat luas, dan semua orang di atasnya sekecil sebutir pasir. Sepertinya ada sesuatu di bawah wilayah laut ini.
Mungkinkah itu ilusiku? Xiao Yan menahan arah dan energi perahu, tetapi penglihatannya menatap ke laut luas yang tak berdasar, dan dia bergumam sedikit. Kelima orang itu adalah Xiao Yan, Du Qifei, Liu Qing, Yun Qi, dan Mu Ge. Lautan ini membuat Xiao Yan merasakan beban yang berat, dan tidak ada energi dendam maupun energi jiwa yang dapat dideteksi sama sekali. Jelas, kedalaman laut ini terlalu dalam, tetapi dari intuisi, Xiao Yan samar-samar tahu bahwa di laut ini, takut akan bahaya. Huhuhu, tepat saat semua orang bergerak maju dengan mantap, suara laut yang menusuk di laut yang awalnya tenang gelombang, disertai dengan beberapa hal aneh, perlahan muncul. Puff, pada saat itu, celah seukuran kepalan tangan muncul di bawah perahu yang ditumpangi kelima orang Xiao Yan. Kapal itu rusak oleh serangan mendadak ini, dan kecepatan mereka tiba-tiba turun. Apa yang terjadi? Melihat ini, Yun Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkumpul dan berbisik. Jelas, dengan persepsi jiwanya, dia telah menciptakan situasi di mana kapal-kapal lain sama saja kecuali kapal mereka. Sepertinya wilayah laut ini tidak sederhana. Melirik Duo Tianhong, yang tenang dan acuh tak acuh, Xiao Yan juga teringat bahwa wilayah laut ini sepertinya adalah pengalaman memasuki Villa Gunung Tianming. Jika memang begitu, maka biarkan aku mengenalmu dengan baik. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, perhatian dan penglihatannya menjadi luar biasa kuat. Begitu makhluk misterius di wilayah laut itu bergerak, dia akan menjadi yang pertama kali mengetahuinya.